Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak saudara sekalian, saya hanya ingin membreakdown dari seluruh apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, Pak Jufri, tentang yang pada intinya nantinya begini. Ini soal hidup kita lebih fundamental, ya. Lebih fundamental ini barangkali kita perlu merekonstruksi, mempertanyakan kembali sebenarnya kita ini siapa, mau kemana, dengan siapa. Nah ini tanpa menggali lebih dalam ini, seluruh apa yang seperti dikatakan oleh Pak Bupati tadi, mungkin training saja, atau setelah itu hilang dan seterusnya. Nah, kita coba gitu ya, karena ada ungkapan dari seorang sufi besar, Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, nataijul a'mal, buah dari kinerja amaliyah kita itu min husni nataijil ahwal, muncul dari reproduksi ruhaniyah spiritual yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, proses produksi nilai-nilai ruhaniyah yang muncul tadi dari mana? Wa nataijul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal, itu muncul dari manifestasi sebenarnya kesiapan jiwa kita menerima nurnya Allah. Nah, dari situlah kita coba untuk menggali lebih dalam, ya. Jadi gradasi kehidupan kita sehari-hari itu saya campur nulis Arab nggak apa-apa ya. Oke. Jadi ini ada Al-Anwar, cahaya ilahi melimpah di dalam wilayah al-bawatin, wilayah batin kita. Ini terolah menjadi ahwal perilaku batin nanti akan menumbuhkan akmal, perilaku lahir. Amal itu perilaku lahir, akmal ini melahirkan akhlak. Jadi kita membangun akhlak itu bermula dari nur ini sebenarnya. Tanpa demikian, nah ini sebuah pendidikan sebenarnya yang oleh para ulama dulu dibangun, yang melahirkan macam-macam yang bisa saja kita sebut, oh kita bercita-cita membangun karakter. Sekarang ada pendidikan karakter. Tapi kalau tidak kita perhatikan bagaimana wilayah ini, maka karakternya hanya ya sesuatu yang tampaknya disebutkan hanya instrumental performance saja gitu. Orang senyum tapi hatinya nggak tulus dan seterusnya. Ini semua yang kita perhatikan, ya. Nah, kenapa ini harus kita dalami, ya? Karena di wilayah masing-masing wilayah batin ini, untuk menyiapkan ahwal yang kita sebut setiap hari dengan kata-kata la haula wala quwwata
illa billah. La haula, tidak ada ahwal, tidak ada upaya-upaya batinnya sebenarnya. Artinya wala quwata, tidak ada daya secara lahiriah, illa billah, kecuali dari, nah di dalam nur ini ada namanya pertolongan, fadol, rahmat, inayah, rizki, macam-macam di sini semua. Tapi untuk membangun dua ini yang akan melahirkan efek di sini, karena disinilah etika ini melahirkan produktivitas luar biasa, maka itu akan sia-sia. Inilah harus ada billah bersama Allah. Oleh karena itu, saya sering mengatakan ada dua aku. Yang aku ini, ada dua aku dalam Al-Quran yang melaunan, dua-duanya dilaknat. Satu akunya akunya iblis. Dia mengatakan aku khairum minhu, lebih hebat dibanding si Adam. Jadi kekuatan supermatif itu ditumbuhkan oleh iblis. Lalu ketika itulah ada hijab, ada tirai antara dia dengan Allah. Sejak saat itu dia hidup dalam kegelapan dan memproduksi kegelapan sepanjang hidupnya. Gara-gara aku. Yang kedua, ya tadi akunya iblis. Yang kedua akunya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, dua aku ini berkolaborasi menjadi satu, apa yang disebut dengan superpower. Makanya Fir'aun itu sering sampai diangkat oleh Al-Quran, kisah Fir'aun itu, karena itu representasi superpower. Seluruh departemen apa saja ada di pemerintahannya, kekuatannya, termasuk ada departemen sihir, ada universitas sihir, ada diproduksi. Jadi kekuatan kegelapan itu juga diproduksi oleh dia. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, akulah Tuhan. Nah, kira-kira iblis dan Fir'aun itu hari ini juga ada. Barangkali di era global ini, globalisasi ini, muncul dari dua kekuatan ini. Oke, ini yang kenapa perlu ada kemudian pendidikan yang di dalam agama dan seterusnya. Ini semua untuk mengelaborasi aku ini supaya didekonstruksi. Yang berhak memiliki aku ini Tuhan sebenarnya. Aku kita itu hanya aku, apa itu? Kalau orang sertifikat apa itu Pak Jufri ya? Yang cuma terbatas itu. Sertifikat tanah itu. Bukan SM, apa? Sertifikat hak guna bangunan. Kira-kira aku kita itu hak guna bangunan dari Allah. Oke, habis itu diambil lagi oleh Allah aku kita. Nah, untuk apa ini saya katakan aku ini karena seluruh motivasi dan pendidikan SDM di dunia modern itu dikembangkan dari aku ini. Makanya jangan pernah asing, mungkin Bapak mengalami itu, kita disuruh berteriak, aku bisa, aku berdaya, aku hebat, aku mampu. Pertanyaannya ketika kita mengatakan aku bisa, aku hebat, aku berdaya, Allah ada di mana itu tadi?
Itu suasana blank, seperti manusia kena hipnosis, yang tiba-tiba aku tadi merasa hebat berdaya. Ada 1 jam aku tanpa Tuhan. Itulah bentuk yang saya sebut semalam, ada kegelapan berlapis-lapis. Nah, dan ini memang hebat. Aku yang diberdayakan, aku hebat, tapi aku yang kehebatan yang gelap. Makanya di London kemarin ada berita, kira-kira ada 2 tahun yang lalu ya. Mereka tuh heran, kok bisa ya di Indonesia itu kurikulum pendidikan agama selalu ada mulai SD sampai perguruan tinggi. Itu mereka heran, orang Eropa itu heran. Di Eropa itu nggak ada. Pendidikan agama itu untuk calon pastor saja nanti, itu di perguruan tinggi sudah titik. Kok di Indonesia bisa? Nah inilah, ini juga yang kemudian mereka lahir dari aku ini, gerakan eksistensialisme modern. Juga di sini ada materialisme. Anak-anaknya nanti ada hedonisme, macam-macam, egoisme, macam-macam. Yang itu sebenarnya sudah pernah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada unsur-unsur al-muhlikat namanya, faktor-faktor destruktif yang itu bisa merusak ya kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, kalau saya singkat saja, ini soal apa ya? Soal pengakuan manusia akan kehambaan. Jadi saya masih ingat itu kira-kira tahun 98 ada, saya diminta bicara di satu kongres internasional Islam Asia Eropa. Nah, kebetulan ada satu topik yang menarik, itu Sufism on Globalization. Jadi bagaimana Sufi ini di era global ini bisa nggak menjawab tantangan global Sufisme itu sebenarnya, gitu. Nah, rupanya ketika saya menyampaikan konsep tentang kehambaan, itu dianggap aneh. Saya baru dengar selama hidup ada kehambaan, manusia harus jadi hamba ini. Dia mikir manusia harus jadi budak, katanya gitu. Wah, ini aneh. Tapi memang inilah soal agama. Nah, ada di dalam proses hidup kita ini ada wilayah yang disebut ar-rububiyah, wilayah ketuhanan. Ada al-ubudiyah, kehambaan. Ya, ada rububiyah, ada ubudiyah. Rupanya, ya, apa yang dibalik seluruh misi para nabi, para rasul yang diajarkan oleh para ulama, diwujudkan juga oleh para aulia, ini soal bagaimana menegakkan namanya iqamatu huquqir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah dengan cara bisidqi fil ubudiyah, supaya aku benar dalam menjalankan kehambaan. Hanya itu saja. Jadi seluruh ajaran Al-Quran ini kan, pada akhirnya
iya karena butuh bagaimana benar menjadi hamba, wa iya karena selain bagaimana menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Dengan benar, ya, dengan benar. Kenapa demikian? Nah, ini soal Gusti Allah. Kita ini punya hubungan satu minallah. Kita ini urut-urut apa saja, nggak taunya semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Tuhan. Mungkin nafas kita tinggal sedikit ini dari Tuhan, atau air yang ini dari pabrik doang. Jangan kemudian itu kalau diurut-urut dari Tuhan, tidak begitu. Si botol nanti protes, saya ini langsung dari Allah. Yang membawa sini siapa? Kalau dia ditanya, Allah juga. Nah, pokoknya semuanya dari Allah. Kalau tidak ada yang tidak dari Allah, tidak akan pernah ada di dunia ini. Oke, pertanyaannya, ini dari engkau. Kemana? Ternyata ilallah. Diurut-urut kita ini memang menuju Allah, ilallah. Kayak apapun. Angin itu kalau ditanya, hai angin kamu ini mau kemana? Ya jawab, saya menuju kepada dia. Angin itu loh, darah ini. Nyamuk itu loh, kalau ditanya, kamu ini sedang kemana? Terbang, saya menuju dia. Lah, ini aku ini dari dia dan sekarang sedang menuju dia. Bersama siapa kita ke sana? Billah. Bersama dia juga, gitu. Maka cuman bersama dia ini harus kita terjemahkan. Bersama agama dia, bersama kitab dia, bersama Rasul dia, bersama Nabi dia, kekasih-kekasih dia. Karena itu, kalau aku sudah tahu, aku dari engkau Allah menuju kepadamu Allah. Terus dengan siapa kamu? Dengan diriku sendiri. Dia bikin agama sendiri nanti, bikin metodologi sendiri, bikin halusinasi sendiri. Nah itu. Ini gara-gara tidak billah, tidak bersama Allah. Secara ilmiah, saintifik ya memang begitu, tapi secara spiritual, kesadaran ya Allah, aku ini ya sholat ya makan bersamamu semua. Karena aku bersamamu, ketika aku mau makan, ngambil sesuatu, aku menyebut namamu. Karena di balik air, minum, sendok, ada nama-namamu. Ada namanya Allah. Kalau nggak ada namanya Allah, di balik apa yang ada ini, bahkan di balik nuklir, di balik atom, ada nama Allah. Karena kalau tidak ada nama Allah, tidak akan pernah ada dia di dunia ini. Makanya Rasulullah itu luar biasa. Awali dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan menyebut nama Allah la yadurru, tidak menjadi ancaman, tidak membahayakan. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa sami'ul alim. Kalau disertai kesadaran ilahiyah, alam semesta ini tidak akan pernah menjadi ancaman bagi hidupmu. Alam semesta itu ya manusia, ya binatang, ya musuh, ya ini nggak akan pernah jadi ancaman. Jadi Nabi Musa itu pernah mengandalkan tongkat, ya.
mengandalkan tongkat. Mungkin kalau orang Jawa itu mengandalkan keris gitu, gitu ya. Tongkat. Mana-mana harus bawa tongkat itu andalannya. Ditanya oleh Allah, hai Musa, apa yang ada di tangan? Dia jawab, ya asoya, ini tongkatku Tuhan. Atawakau, aku jadikan pegangan, aku jadikan untuk menggembala, untuk keperluan-keperluan lain yang banyak. Dijawab oleh Allah, al-qiasah, buang, lempar itu tongkatnya. Fa'idha ya hayyatun tas'a, tiba-tiba ketika dilempar berubah menjadi ular yang gede, yang melata, menjijikkan. Kebetulan kisah Wahyu itu berbarengan dengan cerita dia berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Bagi umatnya Nabi Musa dan orang-orang ketika itu rahmat. Alhamdulillah, berkat tongkatnya Nabi Musa ditelani semua ular-ularnya tukang sihir. Tapi bagi Nabi Musa apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata tongkat yang aku andalkan nggak lebih dari binatang yang menjijikkan. Apa akhirnya oleh Allah? Ambil lagi hai Musa. Tidak Tuhan, aku takut. Ambil. Begitu diambil kembali menjadi tongkat. Karena apa? Tidak membahayakan itu. Kamu mengambil bersamaku Musa. Kalau kira-kira kalau kita hari ini, bupati, presiden, pak camat, sampai raja ditanya, Fulan, apa yang ada di tanganmu? Si Fulan itu akan mengatakan, yang ada di tanganku adalah kepresidenanku. Kalau dia presiden. Kalau gubernur, kegubernuranku Tuhan. Bupati, kebupatianku Tuhan. Kalau itu, maka Allah akan bertanya, Al-Qiasah, buang itu kepresidenanmu, kegubernuranmu, kebupatianmu, kedirekturanmu, buang semua. Begitu kita buang, ya Allah, ternyata yang aku andalkan selama ini gak lebih kebinatangan, nafsuku yang menjijikan kayak ular. Tapi apa? Karena kita sudah bersama Allah, bersama basmalah oleh Allah diperintah, Fulan, presiden, gubernur, ambil lagi jabatan. Kan gitu. Saya takut Tuhan, bisa-bisa saya nggak kenal engkau, saya nikmati semua jabatan ini, saya jauh darimu Tuhan. Enggak, ambil bersamaku. Ya ambillah bersama, nggak membahayakan, akan manfaat dunia akhirat bagi rakyat. Akhirnya bagi pelayanan, bagi ini, aku melayani bersama Tuhan. Kisah alegoris dari Nabi Musa tadi itu luar biasa, luar biasa. Ya, disinilah kita perlu billah bersama Allah. Supaya apa? Ada kesadaran ma'allah. Ma'allah itu bukan beserta Allah, tapi kesadaran disertai Allah. Ya. Jadi kalau bersama itu orang yang ya bersama. Kita ini satu lapangan namanya bersama. Tapi yang beserta, aku bersama bupati, tapi siapa yang beserta bupati? Staf-stafnya, apa itu kepala-kepala. Kenapa kok itu disebut beserta? Karena mereka lah yang siap melayani kepentingan bupati. Orang yang ma'allah, ini makomnya orang yang siap menjadi Abdullah benar-benar, hambanya Allah benar. Supaya apa? Rupanya bila
Billah itu dalam Allah tuh supaya total pada Allah hidupnya. Sehingga naik lillah, lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah. Kenapa sih saya kok nggak bisa lillahi ta'ala, ya kerja nggak bisa lillahi ta'ala, ini nggak bisa lillahi ta'ala, ibadah saja nggak bisa lillahi ta'ala? Itu pertanyaan besar. Kita urut saja. Kamu dari mana? Ini dari Allah. Kemana? Pada Allah. Dengan siapa? Bersama Allah. Ini. Oh ya benar. Sekarang kalau begitu hidup ini hanya untukmu Allah. Supaya apa akhirnya? Terakhir, Allah bersandar banget kepada Allah. Itu ketentraman, kedamaian, kepasrahan yang luar biasa. Oke, ini penting supaya kita tetap nyandarkan hati pada Allah. Kalau sulit kita urut lagi nih. Ini bagian dari asesmen spiritual kita dulu ya. Oh ya, ini aku sudah di mana nih? Sudah di mana nih? Karena hidup kita setiap hari nggak lepas dari ini semuanya. 7 hal hubungan kita dengan Allah itu semacam rotasi yang terus menerus. Maka akan kembali nanti ke sini. Ya. Apa yang disebut dengan sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan itu terdiri dari 4. Satu namanya al-ghaniyu, al-ghina, al-ghaniyu, kemahacukupan Allah, al-azizu, kemahamuliaan Allah, al-qudratu, kemahakuasaan Allah, al-quwatu, kemahakuatan Allah. Ini yang disebut sifat ketuhanan. Jadi kenapa kok ada lillah, ada Rob? Rob itu karena ini semua berhubungan dengan pengelolaan jagat semesta. Rabbil alamin. Makanya ini yang tajalli, saya terekspresi di dalam pengetahuan kita. Kebalikan, nah ini kebalikan dari sifat rububiyah itu sifat ubudiyah. Kebalikannya al-ghini al-ghani al-faqru. Kita ini maha fakir. Kebalikannya al-izzah al-aziz. Kita ini maha adzillu, maha hina kita ini. Ketiga al-ajzu, tidak memiliki kompetensi apa-apa. Kemudian al-dhafu, lemah. Ini kebalikannya dari sifat Tuhanan. Jadi begini, inilah kalau kita kepingin memaknai la haula wala quwwata illa billah. Boleh kita mengatakan aku mampu mengkreasi, berinovasi ini bersama Allah. Harus di breakdown bersama Allah. Atau bersama Allah aku melakukan ini. Kalau bersama diriku sendiri, kita akan jadi Firaun, jadi iblis. Ya, iblis itu kenapa menolak bersujud kepada Adam? Kenapa dia merasa lebih suprematif dalam segalanya dibanding Adam? Satu, karena iblis i'timad, mengandalkan kinerja pengabdian dia kepada Allah. 80.000 tahun sebelum Adam diciptakan, iblis sudah menjadi ahli ibadah, gak pernah maksiat satupun. Dan namanya masih Azazil waktu itu. Jadi begitu dia diperintah sujud, ibaratnya gini loh, oh saya ini keturunan api, dia kan keturunan tanah, nasabku kan lebih hebat dari dia, gitu loh ya, leluhurku lebih hebat, prestasiku
wah lebih berprestasi saya. Nah itu loh, dia mengandalkan itu. Tapi Adam begitu diciptakan dia hanya mengandalkan Allah. Aku nggak berdaya, nggak illa billah kecuali engkau. Karena kita mengandalkan prestasi, mengandalkan ini, orang muncul arogansi. Wastakbaro, lalu takaburlah iblis. Tapi arogansi ini diam-diam diciptakan oleh para psikolog modern. Dengan teori aku tadi, eksistensialisme tadi. Sukses, untuk apa kamu sukses? Biar nyombong di hadapan orang banyak, katanya. Biar di hadapan tetanggaku aku bisa nyombong, di hadapan keluarga aku nyombong. Ya Allah, di kumpulan kesombongan yang ini bahaya besar loh ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau anak cucu kita juga menjadi konsumen kesombongan itu gila. Ini peradaban gila sudah. Ini sekedar saya menggambarkan, tapi yang penting dari apa ya, bahwa kita ini ternyata seorang hamba yang terus-menerus bergantung kepada dia. Makanya sampai di ayat kursi itu disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk. Ngantuk ini ya. Apalagi tidur, wala naum, tidur tidak. Kalau Allah tuh ngek gitu aja, ngantuk gitu ya. Bubar semua. Surga neraka isinya bubar. Dunia akhirat bubar. Ini menunjukkan betapa diri kita ini nggak pernah bisa lepas ya, mengaitkan semuanya ta'aluk kepada Allah. Ta'aluk itu bergantung terus menerus, dan Tuhan menciptakan sifat-sifat ini pada kita. Tadi yang saya sebut ubudiyah tadi ya, ubudiyah itu ada fakir, hina, kemudian lemah, tak berdaya. Ini sifat abadi, Pak. Ini abadi. Sampai besok sampai di surga, malah Anda akan merasakan fakir Anda, hina Anda di depan Allah, rasa lemah betul di hadapan Allah, rasa tak berdaya di depan Allah. Karena semakin ini, semakin fakir, semakin hina, justru Anda semakin hebat di depan Allah. Nah, mari ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sholat. Ketika sholat, sifat fakir kita, hina-dina kita, lemah dan tak berdaya, mbok dimunculin semuanya. Allah Akbar. Kenapa diawali takbiratul ihram? Supaya menakbiri, ya, menakbiri segala hal selain Allah. Sebenarnya gitu puncaknya. Segala hal selain Allah nggak ada, yang ada hanya Engkau Tuhan. Aku dan Engkau ini. Oh, baru orang khusyuk. Tapi kalau selain Tuhan kita munculin, wah liar. Orang sholat itu mayoritas liar pikirannya. Itu nggak peduli orang yang baru mu'alaf maupun para kiai. Itu mau akbar, kalau nggak akbarnya ini benar-benar menghabiskan segala hal selain Allah, liar kita. Nah, nih, begitu juga ketika kita ini supaya apa? Ya supaya billah ini terus menerus hubungannya ini. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan agar apa? Sudah bertahun-tahun kita jadi ASN, itu ya. Kalau ditanya sudah berapa tahun Pak? 20 tahun Pak, 30 tahun Pak. Apa yang Anda cari? Ya tahu ya, rutin-rutin aja ini kelihatannya.
Tahu-tahu rambut kita sudah putih. Ya Allah, saya tua di jalan ternyata selama ini. Itu kakiku kayaknya nggak ngambah lemah ini, nggak nginjek tanah ini, nggak terasa loh gitu, nggak terasa. Makanya mengawali itu seperti semalam saya sebutkan, ayo belajar berangkat kerja itu menuju kepada Allah sepanjang jalan gimana? Zikir. Nggak usah mikir apa-apa, zikir. Mungkin dirutinkan saja kalau aku setiap berangkat kerja dari rumah ke kantor full istighfar. Balik dari kantor ke rumah full sholawat. Udah itu aja di istiqomahin supaya ada merasakan aku mulai bermakna nih hidupku nih walaupun tua di jalan gitu ya, mulai bermakna. Jalan-jalan yang kita lewati sambil berzikir itu menghapus jejak dajjal dan tumbuh nur, lalu mendoakan kita anak cucu Anda. Jadi Rasulullah bersabda kalau seluruh muka bumi ini pernah diinjak oleh dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Gimana jejak dajjal itu supaya terhapus? Kita bangun kebajikan di situ, terhapus. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi nek sampean dalan sing terus wiridan, terang jalan itu. Siapa tahu anak Anda, saudara Anda, famili Anda melewati jalan itu. Jalan yang pernah setiap hari Anda doakan. Betapa banyak orang dapat hidayah sebenarnya gara-gara jalan yang Anda wiridi setiap hari itu loh. Orang asalnya non muslim, tiba-tiba jadi beriman gara-gara lewat jalan yang setiap hari Anda lewat. Jangankan jalan ahli kubur, Rasulullah itu memerintahkan kita salam pada ahli kubur. Coba biasakan sekarang kalau pergi, kebetulan jalan yang selewati ada kuburan. Lewat kuburan nih, Assalamualaikum ahlul kubur, Al-Fatihah. Gitu. Nanti ketemu lagi kuburan di mana? Assalamualaikum ahlul kubur, Al-Fatihah. Itu seluruh ahli kubur mendoakan Anda. Kebetulan Anda sudah lama nggak lewat di situ. Ya, ini biasanya 1 tahun Bapak ini selalu Al-Fatihah. Nggak lewat, Anda dirindukan oleh ahli kubur. Dia ingin mendoakan Anda. Ini hal kecil di jalan, baru soal hal kecil di jalan yang harus Anda lakukan. Nah ini, jadi ini prinsip-prinsip utamanya, ya, prinsip utamanya. Selebihnya bahwa kinerja amal disebutkan sebagai suwarun qaimah. Apa? Amal, kinerja, seluruh apa yang bergerak ini adalah sebuah rangka, gambaran kerangka saja. Kalau nggak ada nyawanya kerangka itu ya tengkorak sebenarnya. Supaya hidup wa arwahuha sirrul ikhlas, ya, rohnya adalah rahasia ikhlas di balik amaliyah. Ini aja. Jadi apakah ikhlas itu selalu oleh orang kita digandeng dengan tulus? Tulus itu, asyidku itu bisa disebut tulus kalau dalam bahasa ininya, kejujuran hati yang penuh ketulusan. Nah, keikhlasan itu adalah segala sesuatu ini hanya untukmu Allah. Lillahi ta'ala inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku hanya untukmu Allah.
Kalau tanpa ada hanya untukmu, maka amaliah kita, kinerja kita nggak lebih dari tengkorak sebenarnya. Harus ada rohnya biar hidup. Ya. Nah, rahasia ikhlas itu ada di mana? Tadi belajar ikhlas seperti Pak Bupati ini pengen belajar ikhlas gimana? Sebenarnya kuncinya adalah at-tabarri minal haul wal quwwah. Artinya apa? Membebaskan diri, memerdekakan diri dari merasa berdaya secara rohani dan merasa memiliki kekuatan secara jasmani. Orang itu merasa hebat itu pada saat yang sama oleh Allah ditimpakan problem. Ya, problem manusia hidup ini karena merasa berdaya dan merasa hebat. Ustaz, para psikolog modern sudah meneliti ini. Dan ini memang belum pernah diteliti oleh mereka. Kalau pengen meneliti, apa ya sumber segala problema hidup? Karena orang merasa memiliki kompetensi, merasa berdaya, merasa hebat, lahir maupun batin. Akhirnya tukaran dewi. Dan itu jadi masalah sosial, masalah psikologi, masalah macam-macam. Nah, itu harus kita bebaskan, kita buang. Baru kita bisa ikhlas. Nah, itu ya. Ini maka terakhir dalam presentasi saya ini saya ingin menyampaikan kalimatnya Imam Al-Ghazali. Ini terakhir, nggak ada ini. Jadi seluruh pandangan ilmu pengetahuan, ideologi, akidah, ini macam-macam selama ini kita pelajari hanya berakhir di dalam kalimat al-baqiyatus sholihah. Apa kalimat al-baqiyatus sholihah? Subhanallah. Dan kita hafal semua ini. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya, ditambahi la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Ini mestinya menjadi dasar kata Imam Ghazali ini ya. 4, ini 5 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari segi epistemologi, dari segi ontologi, dari segi aksiologi kalau di filsafat yang membangun paradigma pendidikan ilmu pengetahuan. Ini semua ada di sini semua katanya, guys. Dan kita hafal semua. Cuman kita hewes-hewes saja kan baca ini. Sambil ngantuk-ngantuk itu. Pertama, subhanallah. Subhanallah ini sebenarnya puncak. Ya, puncak pengakuan manusia akan kesucian Allah setelah manusia kenal dirinya. Kan disebut siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, ini di subhanallah ini. Aku lihat diriku nggak lebih dari kumpulan kelemahan, kefakiran, kehinaan, ketakberdayaan, kegelapan. Pada akhirnya, loh engkau Tuhan, yang sempurna, yang ini semuanya. Lalu kita hanya bisa mengucapkan, subhanallah. Ibaratnya begini, Bapak touring, ngelilingi alam semesta, bumi, 7 langit, sampai aras. Ya, seperti Kanjeng Nabi yang disebut Mi'raj itu, apa puncaknya? Subhanallah. Makanya satu-satunya surat Al-Isra, satu-satunya surat di Al-Quran, itu surat Al-Isra yang diawali kata subhana.
Subhanalladzi asra. Di surat-surat lain nggak ada. Itu begini, menggambarkan, Muhammad, kamu ini mewakili manusia seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai besok kiamat. Kamu juga mewakili pencarian ilmu pengetahuan, rahasia pengetahuan. Kamu mewakili apa saja. Dan akhirnya, subhanallah. Jadi sebenarnya kita mengucapkan subhanallah